Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dalam belajar tahsin bersama. Sebelum memulai pembelajaran tahsin, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biridho ilmu syafaati rasulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin. Bagaimana kabarnya ummahat dan akhwat sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan dan kemanfaatan dalam hidup kita ini ya, dan akhwat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ya terlebih dahulu ya ummahat dan akhwat. Masih ingat ya-nya? Insya Allah masih sah. Oke, saya tes dulu. Rumah Quran Nur Hidayah. Rumahnya penghafal Al-Quran, Pejuang keumatan Allahu Akbar. Oke. Ulangi ya, saya ulangi. Rumah Quran Nur Hidayah. Pejuang. Rumahnya penghafal Al-Quran. Pejuang keumatan. Saya yang belum hafal. Saya ulangi. Rumah Quran Nur Hidayah. Rumahnya penghafal Al-Quran. Pejuang keumatan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing yang khusus pada ayat-ayat tertentu. Izin share screen nggih Umi? Oke. Sudah terlihat materinya? Sampun? Sudah Ustaz. Oke. Lanjut kita mulai. Cepat sekali ya. Oke. Sebelum kita masuk ke ayat-ayat gharib, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari gharib. Kata gharib merupakan bentuk jamak yang berasal dari kata gharaib yang mempunyai arti diantaranya adalah sesuatu yang tidak dikenal atau biasanya asing. Gharib itu asing. Bacaan-bacaan yang tergolong ke dalamnya mempunyai kekhususan dalam hal membacanya. Jadi ayat-ayat gharib ini ayat-ayat khusus yang tidak berlaku untuk semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lanjut, istilah-istilah tanda baca ayat-ayat gharib. Yang pertama, imalah. Secara bahasa, imalah berarti memiringkan atau menyondongkan. Saya ulangi, secara bahasa, imalah berarti memiringkan atau menyondongkan. Sedangkan secara istilah, berarti memiringkan
atau menyondongkan suara fathah ke arah kasroh. Suara fathah ke arah kasroh. Jadi patokannya biasanya itu seperti saat kita mengatakan kata sore atau sate. E-nya itu seperti sore, sate. Nah, ayat imalah ini terdapat pada surah Hud ayat 41. Boleh dibuka mushafnya supaya lebih mengetahui tandanya. Di sini juz 12 sepertinya. Sudah ketemu semuanya? Ayatnya? Umahat? Ustazah, halaman Sudah? 226. Ya, 226. Kak. Di sana ada tanda imalah di bawah. Nah, ini kalau sejarahnya yang pernah saya tahu tuh dulu katanya ayat majroha, kenapa kok dibaca majreha itu untuk membedakan antara majroha ini kan artinya berjalan di atas daratan. Kalau yang majreha ini berarti berjalan di atas laut. Ini kan menceritakan ketika Nabi Hud mengajak kaumnya untuk ke atas kapal. Tuh. Jadi bacanya sudah dibaca. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Roknya dibaca tarfik atau tipis. Dan bacaan fathah ini dimiringkan ke arah kasroh seperti sore, sate. Dari sini bisa difahami Ummahat dan Akhwat? Boleh dipraktikkan Umi Rahma. Monggo Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Masya Allah. Terima kasih Umi Rahma. Selanjutnya Umi Devi. Monggo Umi Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurun rahim. Masya Allah. Terima kasih Umi Devi. Selanjutnya Umi Erida. Monggo Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Masya Allah. Terima kasih sudah dipraktekkan. Sebelum kita melanjutkan ke ayat goribah yang lain, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada ya? Saya lanjutkan. Ayat gorib yang selanjutnya adalah saktah. Secara bahasa berarti diam dan berhenti. Secara istilah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, hanya sekedar satu alif atau dua ketukan. Saya ulangi, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, hanya sekedar satu alif atau dua ketukan. Jadi sakta ini berhenti sebentar, terus tahan nafas atau tanpa mengambil nafas sampai satu alif, kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya. Sakta ini terdapat di 4 tempat
yaitu pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-2, Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14, Quran Surah Yasin ayat 52, dan Quran Surah Al-Qiyamah ayat 27. Boleh dibuka salah satu ayatnya. Di sini Quran Surah Yasin ayat 52. Juz 23. Sudah ketemu, Umat dan Akhwat? Sudah? Di sana tandanya sin kecil atau sakta? Sakta. 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 Oh, biasanya kalau nggak sin kecil ya ada tulisan sakta di atasnya. Oke. Ya, itu salah satu contoh ayat sakta. Kemudian kita lanjut ke ayat-ayatnya. Kita praktekkan satu-satu. Yang pertama, ini dalam surah Al-Kahfi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada hamz di sana, ada kaf sukun. Kemudian yang ketiga, Quran surah Yasin ayat 52. Bisa dengan ketukan juga boleh. Man ba'atsana min maqdina hada ma wa'ada rahman. Kemudian selanjutnya Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya ada? Oke, langsung ke praktek ya. Coba praktekkan untuk Quran surah Al-Kahfi Umi. Tidak, mau Umi. Saya Ustazah. Ya? Bagaimana, Umi? Ustazah. Bagaimana, Umi? Siapa yang ditunjuk? Soalnya agak putus-putus. Oh, putus-putus. Iya, suaranya Ustazah agak putus-putus tadi. Oh, putus-putus. Nah, Sama Ustazah. Saya juga suara Ustazah putus-putus. wah, koneksinya mungkin. Sebentar deh. Iya. Putus-putusnya mulai dari ayat dari saya menjelaskan apa ya, Umat dan Akhwat? Sakta ini Ustazah. Dari awal. Iya. Ini masih putus-putus atau? Tidak Ustazah. Sudah Mana agak enggak menggema? Ustazah. Sudah Iya menggema Ustazah. menggema. Sebentar ya. Masih terdengar suara saya? Masih Masih Ustazah. Ustazah. Terdengar. Oke. Bagaimana? Apa sama saja atau sudah ada kemajuan? Masih menggema Ustazah. Menggema. Menggema tapi kedengaran kok, Zah. Oh iya. Iya. Ada suara mungkin mesin di sebelah. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanan.
Mungkin yang dari sini di sebelah ada mesin yang nyala. Oke. Langsung kita lanjutkan ya. Ya, Ustazah. Mohon maaf. Oke. Monggo Umi Arida bisa dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman lidunzira ba'san syadidan min ladunhu. Oke. Jadi untuk huruf-nya masih ada matobinya sepertinya. Boleh diulangi lagi? Ya, Ustazah. Walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Masya Allah. Terima kasih Umi Arida. Sama-sama. Ahlan wa sahlan Umi Yuli. Iya. Yuli. Assalamualaikum Umi Yuli. Oke, belum siap sepertinya. Oke. Ya Allah, bentar. Kita lanjutkan untuk Umi Devi, surah Al-Mutaffifin, ayat 14. Monggo Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama Umi, Masya Allah. Terima kasih Umi. Selanjutnya surah Yasin, monggo Umi Rahma. Man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Masya Allah. Oke, terima kasih Umi Rahma. Selanjutnya Umi Yuli tadi. Sepertinya keluar. Izin Ustazah. Bagaimana? Sepertinya Umi Yuli izin menyimak aja Ustazah. Oh, baik-baik. Oke. Siapa yang mau mempraktikkan ayat yang terakhir, surah Al-Qiyamah? Ayo adiknya. Adiknya, putrinya Umi Rama, boleh? Monggo Umi Rahman, tidak apa-apa, dipraktekkan yang surah Al-Qiyamah. Ayo. Wa qila man raq. Ya, Masya Allah. Terima kasih Umi Rahma. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke ayat selanjutnya? Tidak ada ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tidak apa-apa. Sudah saya mau tanya gitu. Tapi kalau itu Ustazah, tanda huruf sin di atas itu berarti berhenti sebentar dengan 2 alif ya. Ya berarti sebentar, lamanya itu 1 alif atau 2 ketukan. Qilaman sejenak. Gimana nih? Setiap ada tanda huruf sin di atas itu berhenti. Iya, berhenti sejenak tanpa nafas. Ini dalam Al-Quran hanya ada di 4 ayat ini. Surah Al-Kahfi, surah Al-Mutaffifin, surah Yasin, dan surah Al-Qiyamah. Oh, oke, kita lanjutkan ke istilah gharib yang lain. Yang pertama, selanjutnya tashil. Secara bahasa berarti memudahkan atau meringankan. Secara istilah mengucapkan huruf antara hamzah dan alif. Kita langsung ke contoh aja ya biar lebih jelas ini. Oke. Nah, tashil ini
ada dalam surah Fussilat ayat 44. Boleh dibuka mushafnya. Di sini Fussilat. Fussilat juz 24 surahnya. Oh iya, juz 24. Ayat 44. Surah Fussilat. Oke, sudah ketemu? Umi? Halaman 481. Iya, 481. Di sana tandanya bulat kecil titik gitu atau tashil di Qur'annya jenengan semua. Tafsir. Tashil. Oke. Biasanya di mushaf Indonesia itu ada tulisannya tashil. Kalau di Madinah biasanya ini titik ini di atasnya. Nah, di sini kan ada dua hamzah. Yang pertama hamzah a ini, yang kedua yang ini ada titiknya di atas. Nah, tashil ini meringankan hamzah yang kedua. Nah, ini hamzah meringankan hamzah yang kedua. Jadi cara bacanya itu antara makhrajnya hamzah dan alif. Hamzah itu kan makhrajnya di pangkal tenggorokan. Sama seperti a, h, h. Nah, hamzah, h, a, h, h. Ya. Kemudian yang kedua ini cara bacanya antara di pangkal tenggorokan sama rongga mulut. Jadi suaranya seperti h tapi halus. H, h. Aha, jamiyu wa arabi. Ini saya punya videonya Syahrisari. Boleh coba saya putar ya. Sebentar. Syahrisari Istasir nih. Nggak bisa. Terdengar Muhammad dan Akhwat? Enggak kedengaran lah. Sebentar saya ini bagaimana? Oh ya, sudah dari sana guys. Ini saya share screen yang ini juga. Nih. Terdengar? Umahat dan Akhwat? Udah ada suaranya, Ustazah. Ada suaranya. Oh, saya keraskan ya. 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 Terdengar? Sepertinya di-share audio dulu, Ustazah, baru bisa terdengar. Share audio. Oh, belum Ya, saya. audionya belum masuk.
Oh, belum, Mas. Bentar. Share screen. Oh iya, belum saya pencet, mohon maaf. Sudah masuk belum ini? Sudah masuk? Belum? Oh, belum ya? Belum, Ustazah. Sudah masuk, Zah. Tapi belum ada suara. Belum play. Ini gambarnya Sari sudah ada di Iya, Sudah. cuman Gambarnya sudah. Oke, saya play ya. Oke. Sudah bisa dilihat tadi Umar dan Akhwat? Nggak kedengaran suaranya, Zah. Nggak dengar? Ada. Oh, nanti kalau saya share di WhatsApp aja ya. Nanti coba saya ulangi lagi. Ini suaranya sudah saya fullkan. Hmm. Bisa gitu ya. Hmm. Bagaimana Umar dan Akhwat? Masih tapi tidak kedengaran, Ustazah. ya, nanti saya share di grup insya Allah. Di share sekarang atau nanti? Saya share sekarang ya. Ada beberapa contoh video. Hmm. Nah, yang ngirim. Ya, bisa sudah terkirim Umar dan Akhwat? Boleh dicek. Sudah ada? Sudah, Ustazah. Nah, itu yang bagian laula fussilat yang tasjil. Boleh di play dulu untuk didengarkan. Sudah dengar, Ustazah, Oh, di WA. ya. Jadi suaranya seperti H tapi halus. Yamiyu wa arabi. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Alhamdulillah. Boleh dipraktikkan. Umi Erida, Umi.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu a'jamiyyu wa arabiyyu. Wa'arabi. Jika wakaf, ini depannya tidak dibaca. Boleh diulangi dari a'jami. A'jamiyyu wa arabi. Wa'arabi. Karena di sini ada tasydid, jadi agak ditarik sedikit. Wa'arabi. A'jamiyyu wa'arabi. Monggo, Umi Arida. A'jamiyyu wa arabi. Aman. Terima kasih, Umi Arida. Selanjutnya Umi Rahma. Monggo, Umi Rahma. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Boleh diulangi Umi dari A'jamiyyu wa arabi. Masya Allah. Terima kasih Umi Rahma. Selanjutnya monggo Umi Devi. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Oke. Boleh diulangi Umi dari sini ayat A'jami. أعجمي وعربي. Oke, di sini ada tanwin bertemu wawu, idgham bil gunnah, yu masuk dan didengungkan. Yu wa arabi. Boleh diulangi Umi? أعجمي وعربي. maksudnya أعجمي وعربي. Rohnya pendek ya Ustazah. Enggak Umi, Manda. Tidak apa-apa Umi, diulangi saja. Wa arabi. Enggak. أعجمي وعربي. Wa'arabi. Ini dibaca وعربي. Oh ya. ya. Oke. Terima kasih Umi Devi. Selanjutnya ahlan wa sahlan Umi Syarifah. Nggih. Umi Syarifah, Assalamualaikum. Izin Ustazah di chat. Sepertinya lagi sakit. Oh, Masya Allah. Oh, baik-baik. Syafakillah, Umi Syarifah. Semoga segera membaik. Masya Allah. Kita doakan kepada Umi Syarifah, semoga kondisinya segera membaik dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oh, baik Umi. Mohon maaf tadi saya belum baca chat. Tidak apa-apa Umi. Syafakillah Umi. Semoga lekas membaik. Oke, selanjutnya tadi sudah mencatatkan semua, nggih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut ke ayat selanjutnya, istilah ayat selanjutnya, ayat ghoribah.
Kalau di Al-Quran sini ada baris alifnya, Zah. Nah, baris. Huruf alifnya ada baris fathah. Iya, iya ada. Itu bacanya fathah. Oke. Ini kan nama tasjil pengertiannya tadi memudahkan hamzah yang kedua. Maka rokanya sama fathah. Jadi oh ini. Izin Ustazah. Ya. Ustazah, Halo? izin bertanya. Ini Oke. hanya berlaku di surat ini atau di surat lain kalau ada hamzah bertemu alif juga dimudahkan Ustazah? Atau hanya berlaku di surat ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tashil yang wajib hanya di surah ini. Jamiyyu. Kalau yang di seperti Allah sudah pernah pakai ada kalau ini atau Allah itu tashil jais. Yang untuk yang tashil wajibnya hanya di surah Fussilat ini. Ada contohnya apa? Bisa dipahami, Wi? Bisa Ustazah. Jadi semisal kalau misal di apa di suatu ayat itu ada hamzah dan bertemu dengan alif gitu. Eh, enggak Ini Ustazah, enggak jadi hamzah. Ustazah, maaf Ustazah. Oh iya. Iya, ini berbeda dengan hamzah wasal ya. Kalau yang ini tetap dibaca hamzah. Titiknya tidak ada lubangnya kalau di sini. Oke, bagaimana Umi Devi? Sudah jelas Ustazah insya Allah. Oke, terima kasih Umi. Kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada ismam. Ismam. Secara istilah menghimpun dua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat domah dengan tanpa suara dan nafas. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini isma terdapat pada surah Quran surah Yusuf ayat 11. Boleh dibuka mushafnya nih? Untuk Quran surah Yusuf ayat 11. Sudah ketemu? Surah Yusuf juz 12. 12. Sudah Ustazah. Sudah. Di sana tandanya ada tasjil atau tanda wajib di atas klim. Bagaimana? Nama? Tanda ismam. Ismam. Maaf. Ismam. Jadi cara bacanya untuk ismam ini memonyongkan dua bibir saat gunah. Seolah-olah ini itu ayatnya terbaca la tak manuna. Tapi bacanya asalnya la tak manuna ini kan la tak manuna. Tapi karena di mushaf adanya nunnya hanya satu, maka digunakan. Oke, cara bacanya la tak manna, la tak manna. Boleh dilihat videonya yang saya share, Umahat dan Akhwat. Ada yang Qalu ya abana. Tuh, boleh di play terlebih dahulu. Ini boleh diperhatikan saat Syahmi Sari.
Sudah, Ustazah. Oke. Jadi cara bacanya kita menyongkan bibirnya seolah-olah membaca la tak manuna, tapi tak membaca la tak manuna. Tanpa merubah apa ini bacaannya ini. Saya praktekkan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Boleh dipraktekkan Umi Rahma? Monggo Umi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke. Boleh on-cam sebentar untuk melihat bibirnya. Oke. Izin mengoreksi sebentar ya Umi. Ya, Untuk ini ala Yusuf, jika berhenti ini boleh disusunkan dulu Umi. Nanti baru melanjutkan mulai dari mana lagi. Coba Umi. Monggo Umi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke. Mohon maaf, boleh diulangi yang la tak mana tapi tadi belum terlihat Umi. Wajahnya. Gak kelihatan. Ya, Umi. Boleh. Silakan Umi. La tak mana saja, tidak apa-apa. La ta'manna ala Yusuf. Izin mengoreksi ya, Umi. Untuk putus-putus. Koneksinya. Masih putus-putus, Umi. Sekarang udah kedengaran, Zah. Oh, sudah. Ini koneksinya mohon maaf ya, Umi. Coba ulangi yang la tak mana. Ini bibirnya dimonyongkan, Umi. La tak mana, la tak mana. Seperti saat kita membaca dumah. La tak mana. Oke, Umi. Tak man. Apa, Umi? Tak manna. La Dimaksimalkan enggak apa-apa, Umi. Mana? La nggak bisa monyongnya, Zah. La Bilang la Nah, itu bisa. la tak Pokoknya saat mendengung di saat nutnya. Mana? Umi. Mana masih? La tak man bilang mana itu nggak bisa. Untuk ma-nya masih senyum. Man. Man. La Man. nah. Oke. Terima kasih, Rama. Ya, Zah. Baik. Selanjutnya Umi Erida, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf
على يوسف وإنا له لناصحون. Masya Allah. Boleh mengoreksi terlebih dahulu, Mi? Ya, Ustazah. Coba bilang Mi. U, U. 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 Oke. Lata mana? Sepertinya tadi kurang cucu, Mi. Mi. La ala Yusuf. Nah, untuk Yusufnya pendek, Mi. Yusuf. Monggo, Mi. La ala Yusuf. Oke. Iya, boleh dilanjutkan, Mi? Lengkap saja Ustazah ya. Oke, oke. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Masya Allah, terima kasih Umi Arida. Selanjutnya Umi Devi, monggo Umi Devi. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Oke, coba diulangi untuk yang letak mananya, Umi. لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Masya Allah, terima kasih Umi Devi. Jadi Astaga. ada beberapa yang letak mana senyum terlebih dahulu itu juga ada yang seperti itu. Ada yang habis mencucu langsung ke nun yang fathah juga ada. Tidak apa-apa. Oke. Sebelum kita lanjutkan ada yang ditanyakan? Izin Ustazah. Oke, monggo. Untuk itu berapa ketukan ya Ustazah? Seperti Man itu. nun tasdidnya. Kok tadi yang di video itu kayaknya panjang, agak panjang gitu ya Ustazah? Oh ya. Baik, Umi. Untuk ini letak mana 3 ketukan Umi seperti guna. Tadi saat Syamisari tadi kan bacanya pelan temponya. Jadi beliau pelan ketukannya. Mana. Sedangkan saat saya tadi mencontohkan temponya agak cepat. Tapi ketukannya tetap dari 3. Lata mana Yusuf. Tergantung dari tempo kita saat membaca ayat tersebut. Bagaimana Umi Devi? Cukup jelas Ustazah. Syukran Ustazah. Sami Umi Devi. Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Lanjut ya. Selanjutnya nafal. Secara bahasa berarti memindahkan. Secara istilah memindahkan harokat pada hamzah kepada huruf sebelumnya. Memindahkan harokat pada hamzah kepada huruf sebelumnya. Jadi harokatnya hamzah dipindah ke huruf sebelum hamzah. Langsung ke contohnya ya. Contohnya ini hanya terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11. Ini kan ada alif lam ya. Lam alif.
alifnya awalnya harokatnya berharokat kasroh, kemudian dipindah ke lam sebelumnya. Jadi bacanya yang seharusnya bacaan pada umumnya bisal ismu. Nah, karena ini merupakan ayat gharibah, itu jadi dibaca bisalismul fusuqu ba'dal iman. Bisalismu, salismu. Jadi harokatnya hamzah dipindah ke lamnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas atau bagaimana? Sudah ya? Coba dipraktikkan. Untuk Umi Devi, mau Umi Devi? Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Aman Umi, terima kasih Umi Devi. Selanjutnya Umi Elida, monggo Umi Elida. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismu fusuqu ba'dal iman. Oke, terima kasih Umi Elida. Selanjutnya Umi Rahma, silakan Umi Rahma. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Oke, Masya Allah. Sudah paham ya sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut ke istilah selanjutnya? Sudah ya? Kita lanjutkan ke nun wiqoyah. Nun wiqoyah bertambahnya huruf nun berbunyi ni ketika tanwin bertemu hamzah wasol. Oke, ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol dibaca ada tambahan huruf ni. Ya, langsung kita lihat di contohnya saja ya Umi. Nah ini hamzah wasol ya. Oke, ini contoh dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 88. Boleh dibuka mushafnya Umi? Al-Kahfi ayat 88. Karena pada beberapa Al-Quran tidak ada nun kasrohnya. Biasanya di Al-Quran Madinah biasanya tidak ada. Kalau Al-Quran Indonesia insya Allah sudah ada tambahan nunnya. Biasanya sudah ada. Yang jelas yang pasti. Sudah ketemu nih? Sudah. Sudah. Nah, di sana kan ada nun kecil ya di Al-Husnanya. Iya. Ya, itu dibaca nih. Oke. Saya contohkan satu ayat ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'amila shalihan falahu jazaa'il husna. Jazaa'il husna. Nah, ini ada beberapa ayat. Coba dipraktekkan. Umi Rahma, Umi yang Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Wa 'amila shalihan falahu jazaa'an anil husna. Ya. Jazaa'il husna. Jazaa'anil husna. Jadi ini ada tanwin, kemudian di sini ada hamzah wasal. Kalau tidak ada nunnya kan tidak bisa dibaca.
Itu ada tambahan nur kasroh. Anil husna. Ini sawa anil akifu fi adanil ula. Coba selanjutnya dipraktekkan surah Al-Hajj ayat 25. Monggo Umi Devi. الذي جعلناه للناس سواء مفسدة الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه. Oke, Masya Allah. Terima kasih Umi Devi. Selanjutnya Umi Arida, monggo surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlaka adanil ula. Oke, Masya Allah. Terima kasih Umi Arida. Oke, kita lanjut ke istilah selanjutnya, yaitu swifir. Swifir adalah tanda bulat kecil yang terdapat di atas huruf. Bulat kecil yang terdapat di atas huruf. Swifir ini terbagi menjadi dua, yaitu swifir mustadir dan swifir mustatil qaim. Nah, jadi untuk swifir mustadir, swifir ini kan artinya bulat. Nah, mustadir ini sempurna, bulat yang bulat. Kalau yang mustatil qaim ini lonjong. Kalau yang mustadir bulat, kalau yang mustatil qaim ini bulat lonjong, bulatnya lonjong. Itu perbedaan antara mustadir dan mustatil qaim. Jadi sifir merupakan tanda bulat kecil yang terdapat di atas huruf. Bulat kecil terdapat di atas huruf. Oke. Selanjutnya, sifir mustadir. Mustadir. Tanda bulat kecil atau tidak lonjong di atas huruf ayat yang menunjukkan huruf tersebut tidak dibaca ketika wasol maupun waqaf. Gampangnya ini, kalau ada sifir kecil berarti itu tidak dianggap ada gitu. Kalau yang ini bulat kecil berarti ini tidak dibaca. Tidak dibaca ketika wasol maupun waqaf atau dibaca pendek. Oke, sampai di sini bisa saya lanjut atau ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Selanjut, langsung contohin gitu. Oke, jadi contohnya pada surah Al-Insan ayat 4. Salasila wa aulala. Salasila wa aulala. Nah, ini ada huruf ilat atau fathah bertemu alif ini. Salasila wa aulala. Ini dianggap tidak ada. Jadi ini dianggap tidak berfungsi. Baik waqaf maupun wasol. Berhenti ataupun lanjut tidak dianggap ada. Kemudian yang ini. Mirribal liyawwa fi amwal. Liyawwa fi amwal. Dianggap tidak ada. Jadi ya pendek saja bacanya. Kemudian yang surah Hud. Inna tamuda kafur. Inna tamuda kafaru. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Boleh mencontohkan salah satu Umi Erida coba yang surah Ar-Rum. Monggo Umi. Mirribal liyarbuwa fi amwal. Oke, Masya Allah. Terima kasih Umi Erida. Kita lanjut ke sifir mustatil qaim. Sifir mustatil qaim. Nah, ini yang lonjong. Ini kan agak panjang bacanya, berarti agak lonjong. Itu tanda kecil berbentuk bulat panjang atau lonjong
yang terletak di atas huruf tersebut yang menunjukkan tidak dibaca ketika wasal dan dibaca ketika wakaf. Jadi mustatiqain ini hanya dibaca saat wasal. Saat wakaf. Ketika wasal tidak dibaca, ketika wakaf dibaca. Ketika berhenti dibaca. Ketika lanjut atau di tengah-tengah itu tidak dibaca panjang. Nah ini dibaca pendek ketika wasal, dibaca panjang ketika wakaf. Langsung kita ke contohnya saja. Oke, yang ini. Nah, untuk ayat yang pertama ini kan di tengah-tengah ini. Ini lakinnahu wallahu rabbi. Jadi tidak dianggap ada. Kalau lanjut ini tidak dibaca atau dibaca pendek. Namun ketika wakaf atau berhenti itu dibaca panjang. Contoh yang terakhir ini surah Al-Ahzab ayat 10. Ini boleh dibuka yang Al-Ahzab ayat 10 ini. Coba juz 21. Nah, nih. Itu kan di akhir ayat ya, Mi. Sudah ketemu, Umahat dan Akhwat? Sudah, Ustazah. Sudah. Nah, ini kan jika kita mau berhenti, maka ini dibaca panjang. Billahidhununa. Dhununa. Namun ketika kita mau lanjut itu dibaca pendek. Billahidhununa hunalika. Dhununa hunalika betuliyal mu'minuna. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke praktiknya saja. Monggo Umi Rahma untuk ayat 38. Monggo Umi. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Oke, Masya Allah. Terima kasih Umi Rahma. Selanjutnya Umi Devi, monggo yang terakhir saja di sini. Billahidhununa. Oke, boleh diulangi lagi Umi? Billahidhununa. Oke, Masya Allah. Terima kasih Umi Devi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Umahat dan Akhwat? Sudah ya? Kita lanjutkan ke yang terakhir ini, ayat sajdah. Ketika membaca dan mendengar ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka dianjurkan untuk sujud tilawah. Ini dianjurkan ya, disunahkan saja. Pada saat sholat, kita langsung takbir, langsung sujud. Habis takbir langsung sujud. Kemudian setelah membaca bacaan sujud tilawah, langsung berdiri kembali. Namun ketika di luar sholat, ya kita langsung sujud saja. Oke. Surat Sajadah ini ada dalam 15 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Isra, Maryam, Hajj, ada 2 di surah Hajj, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, As-Sad, surah Al-Alaq, surah Fussilat, surah An-Najm, Al-Insyiqaq, Al-A'raf, Ar-Ra'd, dan An-Nahl. Untuk bacaan, ini ada contohnya.
Oke. Contohnya pada surah Al-A'raf. Boleh dibacakan, monggo Umi Devi? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Oke, Masya Allah. Umi Devi, ya izin mengoreksi ya Umi. Oke. Untuk ini an ibadatihi ketika wakaf ini boleh disukunkan Umi. Monggo dari sini saja Umi, tidak apa-apa. Oh ya, an ibadati, Oke, lanjut Umi. An ibadatihi, lanjut. an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, di sini biasanya ada gambar seperti kubah masjidnya. Jadi ini kita disunahkan untuk membaca bacaan sujud tilawah. Nah, bacaannya ini sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di sini ada beberapa ayat lagi, ada 2 ayat. Monggo dibacakan untuk Umi Erida yang surah Ar-Ra'd ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Oke, baik. Izin mengoreksi? Ya, sudah. Untuk ini Allah biasanya meskipun di sini tidak ada apa itu namanya? Fathah yang berdiri itu dibaca panjang. Kemudian untuk ini ada benderanya Mi, Oh iya. Mangga Mi, boleh diulangi. Ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Oke. Umi, monggo untuk diulangi yang ini Umi, kalau berarti bil wudu tadi wadilaluhum bil wudu, coba Umi. Wadilaluhum bil ghudwi. Jika berhenti bagaimana Umi? Wadilaluhum bil ghudwi. Ini karena ada tasydid, ini bisa agak ditekan Umi. Bil wudu. Wadilaluhum bil ghudwi. Boleh dilanjutkan dari sini Wadilaluhum bil ghudwi wal asal. Kurang panjang ya Ustazah? Oh, buatan Umi. Ini apa bendera soalnya bukan tidak bertemu dengan alif atau hamzah, jadi ini wal asor. Bil wuduwinya wuduwiwa. Bil ghudwi wal asal.
Umi di sini tidak ada mata B-nya. Boleh diulang lagi, Umi, dari Wazir dulu. وظلالهم بالغدو والآصال Bil wuduwi wal asal. وظلالهم بالغدو والآصال. Terima kasih Umi Arida. Selanjutnya, monggo Umi Rahma dicontohkan untuk soal anak-anak ayat 50. يخافون رحمهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Terima kasih Umi Rahma. Ini untuk lanjut tilawahnya. Oke, selanjutnya untuk tugasnya dari rumah Quran, perbanyak tadarus dan mempraktekkan bacaan Al-Quran sesuai tahsin dan tartil yang benar. Ada sedikit motivasi dari rumah Quran, Hidayah membaca Al-Quran adalah cara paling sederhana untuk mendapatkan dan melipat gandakan pahala. Barakallahu fikum. Semangat selalu untuk belajar Al-Quran. Umahat dan akhwat. Oke, karena di sini masih pukul berapa? 29. Ini saya ada beberapa kuis nih. Nah, saya screen dulu ya. Sebenarnya. Oke, sebentar saja untuk mengatas pemahaman umahat dan akhwat di sini. Sudah ada tampilannya umahat dan akhwat di handphone masing-masing? Sudah? Bentar-bentarnya putus-putus. Nah. Apakah umahat dan akhwat sudah siap? Sudah. Kita lanjut, ya. Oke, di sini Ana punya 5 buah segar. Nanti umahat dan akhwat boleh memilih salah satu buah untuk menebak soal-soal yang ada di dalam buah-buah segar berikut. Jika sudah ada yang memilih apel, nanti yang urutan kedua tidak boleh memilih yang sudah dipilih oleh yang nomor pertama tadi. Sampai di sini bisa dipahami, Umi? Ya? Oke, siapa dulu? Yang tadi duluan, ya? Umi Devi, silakan Umi Devi untuk memilih buah-buah segar di sini. Monggo Umi. Buah anggur, Ustazah. Buah anggur. Klik dulu buah anggurnya. Wah. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, hanya sekedar satu alif atau dua huruf adalah pengertian dari Sakta, Ustazah. Apakah Umi yakin? Yakin. Oh, yakin. Kita kunci ya jawabannya. Klik dulu. Masya Allah, jawaban Umi Devi benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ke Umi tadi. Umi Rahma dulu. Umi Rahma, silakan Umi Rahma. Buah pepaya, Ustazah. Buah pepaya.
klik dulu. Wah, nih. Tidak terlihat. Sifar mustatil qaim adalah, ya, coba Umi. Apakah A, tanda bulat kecil, ataukah B, tidak dibaca saat wasol dan wakof, ataukah C, dibaca panjang saat wakof? Apa? Eh, Umi Dewi, Umi Rama. Tanda bulat kecil ya, Zah. Bagaimana Umi? Mustatil qaim. Yang panjang berarti kan ya apa tadi kalau ini kan namanya panjang berarti yang lonjong. Ayo coba yang kami. Dari ketepatan loh. Nak. Mustatil qaim tidak dibaca saat wasal dan wakof. Tadi tidak dibaca panjang, dibaca panjang saat wakof. Saat wakof ya dibaca panjang. Wasal dan wakof tidak dibaca saat wasal. Dibaca panjang saat wakof, tanda bulat kecil ya. Mana ya? Ragu juga. Gak apa-apa Umi, ditebak yang sekiranya paling yakin. Kalau wakof tidak dibaca panjang, tapi kalau saat wakof dibaca panjang, kayak gitu saja. Wakof dibaca panjang. Berarti yang mana Umi? Coba Anda lebih. Yang A atau B atau C? Tanda bulat kecil iya juga. Dibaca panjang saat wakof. Yang C, yeah. Yang tidak dibaca saat wasal dan wakof. Iya juga. Yang dibaca panjang saat wakof. Yang C aja lah. Wakof. Oke, yang C ya. Saya mau tanya ke Umi Elida. Coba Umi Elida kalau mau jawab yang mana Umi? Yang C, Ustazah. Coba Umi Devi kalau berkenan menjawab yang A, B atau C? C, Ustazah. Oke, Umi Rahma yakin dengan jawabannya Umi? Kita cek ya. Mari. Iya, Masya Allah. Tabarakallah. Jawaban Umi Rahma benar. Lanjut ke soal berikutnya. Umi Elida, monggo dipilih selain apel dan anggur. Jeruk, Ustazah. Oke, jeruk. Klik ya. Bacaannya di samping. Monggo dibaca dulu nih. Yang ini. Dibaca ayatnya, Ustazah. Ini dibaca. Bacalah ayat di Soalnya. samping. Boleh dibaca dulu? La ta'manna. Oke. Contoh bacaan apa ayat tersebut? Jawabannya apa, Umi? Ismam. Yakin, Umi? Yakin, Ismam? Yakin, Ismam?
Umi Erda? Ish, dari sini saja sudah monyong ya. Bisa, sudah. Ya, apakah yakin? Ya, Ustazah. Yakin? Oke. Kita cek ya. Saya kunci ya jawabannya. Kita Ya, cek. Ustazah. 1, 2, 3. Jeng, jeng, jeng. Masya Allah. Jawaban Umi Erda 100. Oke. Biasanya saya kalau mendengar itu kalau monyong berarti itu yang monyong itu yang latak mana gitu. Oke, insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini kita akhiri dulu sampai kita akhiri dulu. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan, Umi Umar dan Akhwat? Izin Ustazah, mau lihat yang doa saat sujud tilawah tadi Ustazah. Oh iya. Mau di screenshot. Oh, di screenshot. Mau yang ini atau? Oh, sudah. Saya sebenarnya ada yang ada artinya. Mau yang tadi atau yang ada artinya? Oh, yang ada artinya boleh Ustazah. Oke, sebentar ya. Sebenarnya saya punya beberapa kesimpulan di sini nanti, tapi karena waktunya tidak cukup. Nah, saya perlihatkan singkat saja gini. Gimana? Ternyata kecil nih adanya ini. Apa nanti saya share di WhatsApp nih? Yang ini ada. Boleh Ustazah. Oh iya. Nanti saya share ya, insya Terima Allah kasih Ustazah. di Devi. Tidak apa-apa Umi, ini ada beberapa kesimpulan sebenarnya, tapi karena waktunya tidak cukup ya, nanti kapan-kapan kita ulas kembali kalau bertemu dengan ayatnya. Oke. Insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini saya akhiri. Ada yang ditanyakan sebelumnya, Mbak dan aku? Tidak ada ya? Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak dan akhwat. Selamat istirahat.
Oh, iya.